نسأل الله علمنا وبه شيخنا بسر النبي بسر سورة الفاتحة إلى حضرة النبي لجميع مساخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Bermula haram dengan haid, sedikit ke atas lah. Baris halaman 51, baris ke 1, 2, 3, 4, 5. Baris kelima dari atas. Halaman 51, baris kelima dari atas. Bermula haram dengan haid itu 8 perkara. Jadi dengan sebab haid, maka seorang perempuan diharamkan 8 perkara. Berarti bila menggawi ini hukumnya berdosa. Karena haram dalam syariat fikih, dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Kecuali darurat lah. Pertama sembahyang, sama ada fardu atau sunnah. Jadi kada boleh sembahyang. Lagi tiada wajib diqada akan sembahyang itu. Nah ini keringanan, kada mengqada aja kita. Kedua puasa, sama ada puasa fardu atau puasa sunnah. Kada boleh juga puasa orang haid, tetapi wajib atas perempuan yang haid itu mengqada akan puasa yang fardu itu, yang fardu. Maka mengqadanya itu wajib dan diusahakan sebelum bertamu bulan puasa depannya tuh nah tuntung sudah kadan tuh. Bila sudah bertamuan bulan puasa kaina pulang depannya tadi, maka tuh tengali urusannya bayar fidyah kini pulang. Selain mengqada tetap mengqada, fidyah pulang bayar. Ada hitungannya tuh. Ketiga membaca sesuatu daripada Quran. Nah, baca Quran gak ada boleh yang semalam ya Allah. Keempat menyentuh Quran dan menanggung akan dia. Maksud menanggung ini membawa aja kita. Membawanya bisa Quran sebukuan membawanya. Itu kada boleh kecuali darurat. Contoh darurat, pang jagugur Quran ke lantai. Kita kada baudu. Hadang dulu aku baudu dulu jepian. Itu kada boleh kayak itu, cepat kita ambil. Karena bila kita berlambat melihat akannya di lantai itu namanya menghinakan. Nah maka walaupun kita kada baudu, cepat ambil. Bila tangan igat belepik, lawan sebut tangan enggak. Supaya yang igat itu jadi sebut tangannya ada Quran yang igat. Nah itu, apalagi mana Quran di lantai kada boleh. Yasin, termasuk kitab-kitab agama. Kada boleh mana Quran di lantai. Ini banyak banget terjadi sudah lah yang gitu. Si anu, maka pendidikan tinggi-tinggi sampai ke insinyur sana pendidikan dudukan bepandir mandak yasin di lantai aja parak lawan batis seorang mandak. Nah maka itu kada boleh kita. Ulun rajin itu langsung najun andak atas ulun. Dia andak atas rajin itu masalahnya itu kada boleh bila kita berdiam menghina kendarnya. Tapi mun kita kada tahu lah, nah, kada apa-apa aja. Tapi jangan sampai kada tahu tuh yang jarang diharago ya Allah. Jadi menanggung akan dia itu maksudnya membawa. Kalimah berhenti di dalam masjid. Berhenti di dalam masjid itu bahasa Arabnya al-wuquf atau al-muqsu. Berhenti di dalam masjid. Satu dulu, arti berhenti ini lebih dari mengucapkan kalimat subhanallah. Sudah berhenti. Masuk berdiam, diamnya tadi lebih dari dia mengucapkan subhanallah, sudah haram hukumnya. Berdiam tadi orang haid tadi. Nah, boleh hai misalnya darurat
lalu aja boleh. Lalu al-murur boleh aja lalu. Tetapi lalunya pun Jasidin jangan juga berulang-ulang di dalamnya. Nah, di situ kalimatnya berulang-ulang. Mun lalu boleh. Maksud lalu di sini masuk jalan pintu muka, keluar jalan pintu belakang. Karena jalan sana orang bahuran ngalih kita. Masuk hendak lalu jalan sebelah sana keluarnya itu boleh. Tapi kalau kita masuk dari pintu muka, keluar dari pintu muka pulang, itu nanti termasuk berulang-ulang. Kadang boleh juga kayak itu. Kecuali darurat. Arti darurat ini kan boleh darurat ini misalnya di luar orang mamuk, misalnya orang gila mamuk bersembunyi dalam masjid. Itu jangankan lalu berdiam kan boleh di situ. Masalahnya orang mamuk di orang gila mamuk. Nah, itu boleh ada apa itu. Ini kisah orang haid ya kalau. Jadi misalnya ibu-ibu arisan, hati-hati bener nih ya kalau. Acil-acilan yang haid, hendak ada 4 ngalih aja masalahnya wali kota penghadir. Gubernur penghadir, paksa seorang ketua panitia, seorang penyambutan segala macam. Nah, lalu takut ke sana kamari mencari guru atau ustadz yang membulihakan tuh mana? Tetap ya kada boleh, ada yang membulihakan. Hah? Sini pada kana kada boleh. Apalagi sampai yang 2-3 jam di situ di masjid duduknya. Nah, kenapa kada boleh? Bukan karena takut tercecirnya. Haid ini kada boleh, tapi karena hadas besarnya itu. Kalau kita takut karena tercecir itu jadi haram 2 kali lipat. Haram karena hadas besar dan haram karena takut tercecir, kita mengerasi. Nah, amun kita masuk ke masjid dengan catatan boleh tadi boleh loh kok dengan ada alasan tertentu darurat misalnya, tapi dengan catatan kada boleh juga tercecirnya. Amun kita yakin bila masuk jalan sini misalnya bisa tercecer, nah maka itu tetap kada boleh juga lalu tadi. Apalagi berulang-ulang lalu yang satu mat aja lalu kada boleh kalau kita mungkin bisa tercecer itu nah jadi boleh lalu dengan catatan 2. Ini 1 kada sini sambat. Pertama jangan berulang-ulang, kedua kada khawatir tercecer. Kalaunya berdiam melebihi dengan sekadar subhanallah itu berdiam, itu bukan lalu narnya. Lalu itu kan terus. Nah ada juga misalnya lah, masuk ke masjid mun berdiam kada cuma kunyuk-kunyuk deh, kunyuk-kunyuk mencari kacamata yang tertinggal hilang, kunyuk-kunyuk orang haid. Nah itu termasuk narni berulang-ulang tadi. Nah itu jelas itulah. Nah termasuk masjid, palatar masjid yang di bawah bangunan hatap itu masuk masjid narnya. Jadi ada boleh duduk di palatarnya. Yang orang haid nih bukan hanya ke dalamnya, palatarnya nggak ada boleh. Makanya hati-hati benar kalau urusan masjid ini. Kalau kita hendak menyumbang masjid jangan sambatannya wakaf, infak aja. Di orang mamakai bisa kada berdosa. Kemudian kita bawa wakaf kipas ya. Kipas yang kayak ini nih. Bawa wakaf Yasin. Maka bila sudah wakaf tuh kada boleh dibawa ke rumah. Kadang kita di masyarakat ini kadang minjam lah aja arisan. Ibu-ibunya arisannya di rumah. Jadi yang wakaf yang Mas Yasin yang di masjid ini dibawa ke rumah haram hukumnya. Karena wakaf itu sesuatu yang terhenti di situ sesuai lawan niatnya. Itu wakaf hukumnya. Makanya hendak menyumbang ke masjid sampai tanya infak aja. Tasarah aja nukarakan Yasin ke infak segan masjid. Kalau kalimatnya wakaf, itu wakaf ini peraturannya ketat. Apa yang diniatkan maka itu penggunaannya ke situ, ada boleh penggunaan ke lain. Nah, aku bawa wakaf ya 10 juta nukar hambal. Ditukarakan ke lampu haram hukumnya. Tukarakan ke tihal haram hukumnya. Hambal itu bang ada boleh kada hambal, dan hambal itu kada boleh kada dipakai itu bang terus seburuk-buruknya. Wakaf ngalih lah urusannya. Kecuali sudah yang darurat kada dipakai lagi. Nah itu maka hanya boleh dijual atau di kayak apa duitnya pulang tukarakan ke mana pulang. Nah itu boleh kayak itu. Tuh wakaf. Nah, makanya wakaf ini tanggali sedikit. Makanya hendak tenyaman orang menggunakan. Jadi ini ada 2 belah pihak. Pihak yang uang bawa yang menyumbang ini harus paham, pihak panitia masjid harus paham. Amun panitia masjid kada paham, ya tadi menggunakan wakaf tak salah-salah. Nah, amun pihak-pihak yang menyumbang kada paham, ya mengalihi orang akhirnya. Ya kalau ini pihak masjid paham, yang menyumbang ada paham, ini aku bawa wakaf ya. Wakaf napa kecil ya. Aku bawa wakaf lampu bol nih. Tapi lampu bol itu orang sudah menyala bertahan sudah. Ditukarakan ke lampu bol katanya sudah harta pakai aja nih.
tagana kan kada pakai nernya ya kalau maka hendak menggunakan duit ini ke lain kada kawa harus bol tuh bang ati bol tuh nion misal aku bokap nion lah aja jadi panitia masjid paham nih duitnya memang ada cuman tukarangkan nion menggunakannya pohon baik masjid loh nih nah jujur pihak masjid nih karena paham kada kau ditukarakan ke kipas kada kawa ada boleh hukumnya haram tapi hendak langsung ditukarakan ke nion kada terpakai dulu karena di gudang aja gini berpuluh-puluh buting yang belum terpakai nion misalnya nih nah di sini dilematisnya panitia masjid cakannya si menyumbang tadi bawa kaba impak nah kau dibayarkan sidin kah bayar lampu listrik kah misalnya bayar banyu kah menggaji imam kah misal menggaji kawa cakap sambetannya infak tadi manfaatnya sama pahalanya sama juga. Nah, maka di dalam masjid itu bagus benar nih tulisannya tentang wakaf infak ada kalimat-kalimatnya tuh nah ada wadah-wadahnya benaran kayak itu yang paling bagus infak sudah sambetannya nah infak ke masjid jangan catatan jangan duit zakat infak ke masjid ada boleh ya kalau dia duit zakat ini khusus untuk lil fuqara fakir miskin kalau sebagian masjid orang-orang sugih ada aja duit lebihan nah itu untuk masjid nah jelas ya itulah jadi kita hati-hati benar ibu-ibu arisan ada orang mau menyumbang bawa kap hambal minjamai hambal masjid dulu aja segan di rumah kita mau warak arisan di rumah bang haram hukumnya karena itu wakaf kecuali aja yang menyumbang tadi sambetannya infak nah, itu ada juga yang ulun mendengar cak mana mendengar di masjid nih kami terima wakaf langsung ya kau jual napa itu wakaf langsung infak langsung jangan wakaf langsung ini penting benar nih tahu nih wakaf langsung cuman ulun kadang menagur nggak ada juga kalau kepindah tak salah ya bisa yang bila ditagur ini lu ampih merajo gawis seorang lagi ya lu ampih lu habis saya daur acara ya kalau nah jadi kami terima infak langsung atau sedekah langsung infak yang paling bagus kalimatnya amun wakaf langsung apa wakaf tuh kayak wakaf tuh lalu penggunaannya ngalih khusus tertentu tujuan kepada tujuan si penyumbang tuh aja lagi nah itu ya urusan masjid tadi yang ketiga yang keempat yang kelima berhenti sudahlah lah yang keenam tawaf pada Baitullah tawaf kada boleh orang haid sama ada tawaf fardu atau tawaf wajib atau tawaf sunat ini ada tawaf fardu atau tawaf wajib atau tawaf sunat ada tiga sini lah nah itu kena permasalahan urus haji ada wajib haji fardu haji lain urusannya itu pembahasannya punya urusan tawaf apa aja kada boleh kau copipin ke tawaf bakuliling itu kada tawaf olahraga nama kau jana kada apa-apa itu boleh aja itu. Ketujuh jima nah ini berhubungan badan suami istri kada boleh juga dahulu daripada mandi arti dahulu ini belum lagi mandi belum mandi wajib dan jika telah putus darah haid itu sekalipun tuntung ya sudah haid sudah tapi belum mandi tetap kada boleh setelah mandi hanya boleh. Kedelapan mubasyarah pada yang antara pusat perempuan dan lututnya arti mubasyarah itu jima kada juga berhubungan badan kada juga cuma beramian tuh nah berjajapayan. Nah, cuma yang dijapai ini di atas rintuhut, di bawah pusat. Nah, kalau di atas pusat kada apa-apa aja, rambut kada apa-apa, nggih. Muha, hidung, gigi kada apa-apa. Di bawah rintuhut kada apa-apa juga. Batis, buku batis kada apa-apa. Nah, yang kada boleh yang di antara pusat dan di bawah di atas rintuhut tadi. Sama ada ia dipegang atau lainnya dengan tiada berlapik. Nah, mun berlapik boleh ya kalau ini kada berlapik mubasyarah narnya bertemu kulit dengan kulit nah kulit laki dan kulit bini bertemu berjapayan atau ada boleh itu ada wilayah-wilayahnya yang kada boleh dijapai wayah bini kita haid nih tuh kenapa garang aja kalau kau hilap-hilap nah ya kalau maka bayar anu kena tuh bayar denda segram berapa gram emas tuh ya kalau terbanyakin duit anunya kawan mau dikarasi juga bisa kena penyakit kusta karena jadi penyebab penyakit kusta yaitu amun belapik melawan hambal nah ada apa anaknya hambal ada masalah jika tiada dengan syahwat sekalipun kada bersahwat juga tetap ya kada boleh
Nah, karena siapa tahu ya kalau karena firman Allah Taala, nah ujar Allah Taala nih berfirman, fa'tazilun nisaa fil mahid. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Artinya maka kamu jauhi akan perempuan kamu itu ketika ia haid. Nah, dijauhi ya. Maksud dijauhi tadi yang tadi lah, bukannya berpisah rumah ada. Yang tadi yang jangan berjapaian tadi itu nah. Dan yang kedua mewajibkan mandi atas perempuan itu. Nah, ini yang kedua nih. Tadi sudah tentanglah yang haram bagi orang yang haid nih sudah. Nah, sekarang kan sebenarnya kalau yang mewajibkan mandi itu kan ada 6. 3 bisa laki-laki bisa perempuan. 3 khusus perempuan ya. Nah, 3 khusus perempuan pertama haid, yang kedua. Nah, ini yang kedua. Dan yang kedua mewajibkan mandi atas perempuan itu yaitu nifas. Yaitu keluar darah kemudian. Arti kemudian itu sesudah daripada beranak. Imbah beranak keluar darah, nah ada tuh darah nifas tuh. Dan sekurang-kurang nifas itu, arti sekurang-kurang nih paling cepat nifas. Seperludahan. Arti seperludahan itu bak mencurat habis kisah. Kada keluar darah lagi, seperludahan darahnya atau sekejap mata. Ini istilah-istilah aja kalau di dalam kitab-kitab yang lain itu sekejap mata. Artinya batok. Kada sempat berkejap 2 belas lagi langsung ampit untung. Nah, dua hasasidin seperludahannya kita ya. Nah, itu stumat betul tiis. Nah, mandi air kita, wajib mandi itu. Sudah kada keluar lagi itu nah. Dan sebanyak-banyaknya. Nah, jadi mandi beranak pang sudah termasuk situ sudah tadi. Nah, dan sebanyak-banyaknya itu 60 hari dan 60 malam. Paling lawas di kita 60 hari 60 malam. Berarti 2 bulan ya lah. Paling lawas keluar. Lebih dari 60 hari 60 malam kalau masih keluar, nah, tetap kita nih itu narannya istihadah. Maka orang yang lebih 2 bulan, lebih 60 hari masih keluar aja darah, ini sudah wajib mandi dulu, mandi wajibnya. Nah lah, batu wajib sembahyang. Kayak pada darah keluar aja. Nah, maka caranya masuk waktu dulu. Kayak orang sisil baul tuh. Masukkan waktu zuhur, imbahan itu barasihi, ditapal, ada kapas bisa, anwilam subtik pulang. Nah, bawa sembahyang untuk 1 kali fardu dan beberapa sembahyang sunat. Maka itu caranya. Karena bilanya masuk waktu asar biasa pulang, barasihi pulang. Itu bila sudah lebih 60 hari. Nah, itu. Cuma jarang bang tuh sampai 60 hari itulah. Dan yang galibnya, itu bacanya yang galibnya. Arti galib itu yang kebiasaan. Yang kebiasaan terjadi itu 40 hari dan 40 malam. Lebih sebulan 10 hari ya kalau kebiasaannya. Nah, cuma ada juga yang kada keluar darah nifas segala macam, tetapi mandi wajib juga. Nah, cuma kada keluar darah apa-apa tuh ada juga anak itu. Ketiga, yang mewajibkan mandi atas perempuan itu wiladah. Pertama haid, kedua nifas, ketiga wiladah, yakni sesudah beranak. Nah, wiladah itu beranak di kita. Jika tiada keluar darah nifas sekalipun, walaupun kada keluar darah, tetap wajib mandi. Kada ada nifas orang itu, sedikit kada keluar darah, yang ada tuh cairan beranak aja keluarnya. Nah, itu mandinya mandi wajib tuh, mandi wiladah narannya. Maka jikalau keluar darah nifas, memadailah ia dengan mandi nifas itu juga. Memadailah ia dengan niat mandi nifas itu juga. Tambahin niat situ, niat mandi nifas itu juga. Nah, munnya keluar darah berarti kan biasanya kalau darah lo imbau darah. Nah, darah itu darah nifas narannya. Maka niatnya niat mandi nifas kan cukup aja sudah tercakupi sudah urusan mandi beranak tadi. Bermula haram. Nah, ini bahasa pulang kisahnya. Bermula haram dengan nifas itu yaitu segala yang haram di dalam haid itu juga sama. Apa yang diharamkan bagi orang yang haid, perempuan yang haid, diharamkan juga bagi perempuan yang nifas. Lebih kada, kurang kada, sama. Nah, itu sama lah. Sama tuh bang. Berlebih kada berkurang. Bermula haram nih kisah bahasa pulang. Bermula haram atas orang yang junub itu 5 perkara. Nah, junub ini bisa laki-laki bisa perempuan. Ya lah. Arti junub tuh 2 macam lah sebab junub. Nah, pertama keluar air spermi bisa laki-laki bisa perempuan dengan cara apapun junub narannya.
Yang kedua kada keluar sperma spermi tapi limpat kepalanya semalam. Nah, junubnya laki-lakinya, perempuannya. Jadi dua aja sebab junub. Maka disebut junub narannya. Nah, bagi orang yang junub itu haram 5 perkara. Pertama, sembahyang. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, membaca Quran. Yang keempat, ini kan membaca nih lah, membaca Quran. Nah, hati kita membaca. Yang keempat, menyentuh mushaf, menjapai kita, menjapai Qurannya itu nah, buku Qurannya itu nah, mushaf narnya. Dan menanggung akan dia. Nah, sama kayak penjelasan kayak semalam, membawa atau menanggung. Jadi kalau tasnya khusus Quran, di dalam tas itu ada selain Quran, Qurannya tasnya itu diangkat kada boleh. Atau nangka ini nah, papan tulis. Di papan tulis ini itu khusus menulis Quran. Dan di papan tulis itu ada bacaan Quran. Papan tulisnya ginjang dijapai. Nah, kecuali di papan tulis itu tulisannya banyak selain dari Quran. Tulisan bahasa Indonesia, pelajaran ini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Quran dong nih. Boleh dijapai papan tulisnya itu. Nah, karena ada semata-mata Quran di situ. Kalimat berhenti di dalam masjid atau berulang-ulang di dalamnya, kayak tadi juga. Arti berulang-ulang tuh kada berhenti, pang cuma kunyuk. Nah, haram nah, padahal junub kan nih. Junub kada. Arti junub itu kan bisa laki-laki, bisa perempuan. Ada pian dulu lah bahari. Gara-gara orang tuh batakon lawan sidin, ujar orang tuh nih kada sampai naran ya kala. Orang batakon lawan sidin, tahu pin orangnya ada tahu. Sidinnya ada tahu juga ya kala. Nah, orang batakon lawan sidin, ujar orang tuh bolehlah ulun haid ke masjid, boleh bener je asal jangan betitikan ha ujar. Nya mati kada boleh itu kalau kena titikan ham, amun seorang 3 lapis subtik kenapa ada aja. Misal kada betah titikan, nah salah jawabannya itu. Karena dilarangnya seorang perempuan haid bukan karena takut titiknya. Itu sudah nyata karena hadas besarnya. Nah sekarang lihat pang orang junub ini bisa terjadi pada laki-laki, bisa terjadi pada perempuan. Ada titikannya orang junub. Coba logikanya tuh. Tapi ini tetap dilarang masuk ke masjid. Ya dibacanya nah, tetap dilarang masuk masjid dan berhenti di masjid. Padahalnya tidak ditakutkan titikan. Nah, itu cara Bapak memahaminya itu nah. Ingat kan, bukan Ustaz tadi jadi berkitab apa bandir. Ini bacaannya nah. Jangan enggak ada berkitab. Jadi orang junub yang kelima kada berhenti di dalam masjid pun kada boleh dan berulang-ulang pun kada boleh. Padahal apa yang titikan yang mana titikan junub? Mana titikan? Nah, bermula haram. Nah, kisah lain lagi lah. Bermula haram atas orang yang berhadas kecil itu 3 perkara yang kada berwudu. Berhadas kecil itu 3 perkara. Sudah wudu 10 kali tapi tak kantut. Selesai sudah 10 kali itu. Hadis kecil naranya. Nah, pertama sembahyang. Allahu Akbar aja. Maka sudah bersurban, sudah lengkap, jadi imam pulang. Tapi tak kantut. Tapi lo berpikirnya pulang, perasaku lain kantut pang ya. Apa ada berbunyi aja. Tapi keciuman. Nah, jelas kantut itu. Atau kantut itu biasanya berbau aja, tapi kada berbau aja. Tapi sama segitu orang mendengar. Nah, berarti kantut itu sudah. Nah, memang dari ciri-ciri kantut nih. Nah, itu. Jadi apabila kita jadi imam, kita batal. Nah, permisilah. Ada caranya atau itu pengen permisilah aja. Aku tak kantut, jawaban misalnya bocap kayak itu. Ada usah, bah kita berugah, paham aja di belakang tuh. Makanya di belakang imam ini kan harus mengerti. Bila imam tuh berugah, lalu yang belakang tuh, kenapa imam aja? Iya kenapa lih ya? Lalu bepandiran. Nah ini sama pada pintar. Maju sih kong. Ada mesti harus posisi di para imam tepat situ kada asal tumit tak maju daripada makmum yang lain sah sudah. Biar setengah langkah aja maju kada Bapak. Yang kedua tawab, kada boleh juga kada bodoh. Yang ketiga menyentuh mushaf dan menanggung akan dia, kada bodoh kada boleh menjapainya. Dan membawanya sama. Nah, kecuali darurat di kita. Faidah bermula arti faidah ini penting kita tahu walaupun kada wajib lah.
Bermula mandi yang sunnah itu 11 perkara. Nah, ini mun wajib kada. Cuma bila kita mandi di 11 perkara ini hukumnya sunnah. Digawi bapahala, ditinggalkan kada berdosa. Ditinggalkan kada berdosa tentang sunnah. Pertama, mandi bagi orang yang hendak hadir sembahyang Jumat. Nah, inya tuh hendak hadir sembahyang Jumat, mandinya tuh sunnah hukumnya. Misalnya apa kayak ini hari Jumat mandi besukan. Hadirnya jam 11 tolaknya. Maka belum lagi dapat pahala hendak mandi sembahyang Jumat tadi. Ini kan hendak hadir tadi. Nah, jadi misalnya kita tadi nih imbah subuh mandi. Imbah tuh pas hendak tulak jam 11 kada mandi, itu kada dapat pahala mandi Jumat itu. Itu mandi subuh jadi pahalanya. Jadi hendak hadirnya tadi nah jadi imbah mandi langsung tulak. Nah, itu yang sunnah darannya. Dan masuk waktunya itu kemudian daripada terbit fajar imbas sembahyang subuh. Jadi bila imbas sembahyang subuh pian mandi langsung tulak ke masjid. Jadi waktunya tuh bila imbas sembahyang subuh sampai kena orang Jumatan tuh. Di situ waktunya. Waktu mandinya tadi cuma syaratnya imbas mandi langsung tulak gitu nah. Jangan bakaina-kaina. Mandi subuh aku mandi apa mandi seminggu Jumat ya tapi nya ke pasar dulu berjalan-jalan ya kalau berjualan apa itulah itu hilang sudah anunya. Nah, yang kedua mandi pada hari raya kecil dan hari raya besar, Idul Fitri dan Idul Adha nih. Nah, mandi waktu itu waktunya itu kemudian daripada dan mandi pada hari raya itu arti am itu lebih umum bagi segala manusia yang muslim. Beda kalau hari Jumat. Nah, kayak inilah kalau kita hari Jumat hendak mandinya itu sunnah bagi orang yang hendak tulak saja. Munnya belum kada hendak tulak, maksudnya orang garing kada sunnah mandi. Atau orang menunggui garing, atau orang ujur. Nah, kayak ujur corona ini nah. Kita kada berjumahat, kada sunat mandi. Kenapa? Kita kada panjang berjumahat tulak juga masih sedikit. Nah, itu artinya kan lebih khusus peraturannya kepada tertentu kepada orang yang hendak berjumahat saja. Nah, sedangkan mandi dua hari raya ini, cielpin 4 kali masjid, kada aku di rumah aja gin, ya aku nunggu api ini nang mau tunggu apa jaman jarang lapat, ya kalau misalnya. Nah, sidin walaupun sidin kada tulak ke masjid, tetap sunnah mandi. Kenapa? Lebih am di sini padahal arti am itu lebih umum. Kenapa? Karena mandi hari raya itu bukan karena sembahyangnya, karena harinya. Nah, ya kalau sebenarnya karena harinya. Jadi bagi siapa saja itu terjadi. Dan masuk waktunya itu, nah waktu hari raya itu nah mandinya itu kemudian daripada tengah malam. Punya bila hari 4 jam 12 sudah mandi. Nah, mandi karena sudah di situ dihitung hari rayanya itu mulai imbah jam 4 jam 12 nih tuh. Ketiga, mandi karena ihram haji dan umrah. Nah, ini urus orang di sana ya kalau kita bahas gini lah. Ini ihram haji, bila hendak berihram baik itu haji atau umrah, mandi dulu. Sunat hukumnya, ada wajib Jepang. Kecuali mbah yang kalau air mani itu wajib mandi itu. Keempat, mandi karena wukuf di Arafah. Nah, sunat juga mandi di situ. Dan masuk waktunya itu ketika gelincir matahari, ibadah tengah hari kita mandi tadi. Kelima, mandi karena wukuf di Muzdalifah. Nah, mandi juga sunat hukum mandi situ. Keenam, mandi karena masuk tanah Makkah atau tanah haram. Itu mandi punya sampat ya kalau mun orang berjalan berdataan kita mandi suatu tinggalan orang ya lah pada kawajuan ini. Ketujuh, mandi pada 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik itu 11, 12, 13 Zulhijjah. 10 Zulhijjah hari haji. 11, 12, 13 hari tasyrik namanya. Nah, hari tasyrik itu mandi tiap hari itu karena melontar jumrah itu. Tapi ini orang yang di sana lah. Orang yang melontar jumrah di sana. Mungkin kita di sini tasarahnya mandi kada kayak orang di sana. 3 hari itu sunat mandi. Karena melontar jumrah 3 hari itu dan masuk itu alasannya karena melontar jumrah tadi dan masuk waktu mandi yang 3 hari ini tuh kemudian daripada gelincir matahari. Nah, batang hari mandinya. Pada tiap-tiap hari itu. Nah, ya kalau orang di sana juga kita di sini lain lagi kisahnya. Kedelapan, mandi karena tawaf wada.
Nah, hendak tahu perpisahan nih, mandi atas suatu kaul, satu pendapat. Adanya menang kada usah gen. Karena orang hendak budikan sudah. Lu kok pindah orang tinggalkan orang naham. Misalnya mandi pulang. Nah, itu. Kasambilan mandi karena masuk Islam. Bagi orang yang kafir yang tiada junub. Nah, ini tuh kada junub. Maka mandinya tuh hukumnya sunnah. Tapi mandinya tadi dilajari juga bang dulu ya kalau jadi makanya orang yang masuk Islam ada pamulan-pamulan yang penting dilajari setelah di samping syahadat tuh. Pertama mandi wajib itu dahulu dilajari. Karena itu kan ini begawi taros ya kalau mandi wajib, baudu, yang bersuci, 3 macam tuh dahulu dilajari. Tata cara istinja. Jangan masuk Islam seadanya aja. Yang mahaya bang pada tahu kisah mandi. Ke-10 mandi karena sembuh daripada gila, sunat juga hukumnya. Tak karena bulanannya kah? Ubah maksudnya. Nah, imbah sadar mandi gitu. Ke-11 mandi bagi orang yang mandi mayit atau mandi bagi orang yang memandikan mayit. Nah, tambah sedikit memandikan mayit nah. Pian bah mandi mayit. Sunat pian mandi beri ke rumah tuh. Termasuk juga yang sampai apalagi sampai mata terkubur sana, apalagi yang tukang tabuknya ya mandi teh. Iya tukang tabuk ikat awaknya. Nah jadi sunat hukumnya mandi. Orang bahari bila kada mandi ya karena pidada apa kayak lah. Nah itu jadi mandi dulu. Demikianlah disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wallahul muwaffiq lis-shawab. Nanti Imam Ghazali mendahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi secara umum mandi itu ada 3 hukumnya. Nah secara yang bagus-bagus nih. Pertama yang wajib. Ada sudah yang disebut kenapa mati wajib ya lah. Kedua yang sunnahnya ada. Yang kita kalau menggawi kayak hari Jumat, kalau kita menggawi di sini. Nah yang ketiga mandi mubah. Arti mubah itu tasarah pian, anak mandi silahkan, ada. Cuma seandainya yang mubah nih kita gawi niatnya untuk beribadah, jadi sunnah hukumnya. Nah jadi bila kita mandi hari-hari ini niat akan beribadah. Saja aku mandi hendak menuntut ilmu, nah jadi pahala tuh. Saja aku mandi hendak berjamaah ke masjid. Saja aku mandi hendak ini hendak itu, jadi pahala mandinya itu. Walaupun asalnya mubah, kada tertulis di sini nih. Ya kalau nah itu nah, wallahu alam. Kita baca ratib atas dulu. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطشي بالراتب شيخي علي بن عبد الله بارس ثم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن عبد الله العطشي وصولهم وفرعهم أن الله يتكشفهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن أبي علبه وصوله وفروعه وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا بركاتنا وصحبه الراتب قد الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس إلى روح سيدنا علي بن عبد الله ورسول إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن عبد الله العطاس وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى روح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه يكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفسك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وجاعل وظيبين من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حلنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل المعاصي الوهد وبلغ وتقبل تواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين، خصوصا جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.